Ini kan kakak di fondasi ini jadi setan kan? Iya jadi hantu gitu kan. Kakak 24 tahun kan juga peranin sebagai setan juga ya. Itu kakak sendiri kalau referensi ke aktoran kakak gimana sih? Ya, kita nggak pernah tuh jadi setan, kakak sendiri cara pengilhaman kami. Pengilhaman untuk main film horor biar akan sama setan. Lebih ke gimana ya? Aku sempet ini buka mata ketiga sih emang. Enggak deh. Ya nonton film hantu yang lainnya aja lah Mbak. Aku biasanya kalau nyari referensi lebih ke situ aja. Morgan, kamu kan dari pengepungan terus ke sini gitu. Apa dasar apa sih biasanya kamu dalam mengambil peran? Karena tiba-tiba jadi pemeran utama, terus sekarang di sini kan bisa dibilang kayak bling terus hilang gitu. Bling kalau ngedip lewat ya. Lebih setan dari setan ya. Nah sebenarnya pertimbangannya biasanya kalau mengambil cerita film tuh dari cerita sih sebenarnya. Karena aku nggak terlalu familiar sama Dasim, jadi aku pengen tahu kayak kayaknya seru nih Dasim, terus ada Jin Dasim kan, Jin Dasim, terus Jin Dasim ini punya tugas untuk rusak rumah tangga gitu. Jadi karena aku belum paham dan familiar, jadi aku tertarik dan aku pengen banget kerjasama sebenarnya sama Mbak Inang Kirona sebenarnya. Pada saat ditawarin ceritanya menarik, aku suka sama ceritanya dan aku pengen banget kerja sama Mbak Inang Kirona. Jadi Mbak Dinda yang paling berat jadi hantu apa ya? Ini apa sih? Apa ya? Sebenarnya kalau misalnya di film horor kan semua lebih teknikal ya kalau film horor. Jadi mungkin yang kesulitannya ya harus menjaga kesabaran ketika make up visual efeknya aja sih. Jadi itu lebih kesulitannya di situ sih. Kalau misalnya film horor emang kan semuanya lebih ke teknik. Tapi pas breaking merasa perlu nggak harus menakutkan nih atau apa gitu? Saya sehari-hari juga udah cukup menakutkan. Jadinya lumayan nggak terlalu ada kesulitan ketika bermain di film horor. Kadina awalnya kan jadi awalnya kan baik, terus tiba-tiba ada plot twist. Itu susah nggak sih ngejaga biar bikin penonton percaya kalau awalnya tuh baik gitu? Ya itu lumayan challenging ya. Mungkin kalau orang lain lebih challenging jadi orang jahat. Kalau aku challenge untuk menumbuhkan kepercayaan orang bahwa aku adalah orang baik gitu. Kebalik. Ada risetnya kan sih kan biasanya kan terkenal judes gitu yang di sini kan harus Masa sih? harus menunjukkan kalau baik terus peduli gitu. Ya apa ya, mungkin dari look aja sih. Aku lebih main ke look aja. Misalnya kalau dilihat dari Candia kan lebih agak berisi gitu kan, cabi-cabi, menggemaskan. habis ini kamu dikirimin dendeng. Alamat rumah ya, dikirimin dendeng. Baik. Kalau boleh milih perlu diganti nggak dendengnya di dekat? Jadi apa gitu? Jadi Ya kalau Mbak Dinda sendiri apa preferensinya mungkin atau memang suka dendeng? aku mungkin yang suka dendeng itu sebenarnya kayak dia ya. Kalau aku mungkin gudeg, kebetulan itu kan Nggak Jawa serem ya? Barat ya, jadi agak nggak nyambung antara gudeg sama Jawa Barat ya kan. Nggak serem juga kali ya? Morgan gimana rasanya main lagi sama Zulfa? Seru main sama Zulfa seru dan selalu menyenangkan gitu. Karena ada beberapa proyek terus di sini juga kita lumayan intens lah ya, intens banget kan. Intens banget gitu ya, seneng sih, maksudnya seneng bisa kerja sama teman yang udah pernah seproyek bareng, tapi saya juga sangat menantikan bisa kolaborasi sama teman-teman baru. Kayak ini pertama kali juga sama Adinda Thomas, sama Dinda Kayu, jadi seneng aja sih. Buat Adina Thomas sendiri, ayo. Kamu kan jadi kayak peran yang agak bisa dibilang agak mengganggu suami orang gitu. Maksudnya apa sih biasanya kayak tadi kenapa maksudnya mengambil peran ini, dan biasanya apa sih yang kayak kalau tadi Morgan kan bilang dari ceritanya gitu akhirnya kamu ambil. Kalau aku sebenarnya paling senang kerja sama orang-orang baru. Aku sama Kadinda baru pertama kali, sama Morgan baru pertama kali, gitu juga sama kayak Bagita, sutradara kita juga baru pertama kali. Aku pertama. Jadi kayak excited banget sama peran yang baru juga. Jadi apapun yang menantang dan belum pernah aku
lakuin kayaknya enak aja coba. Oke. Pas didandanin memakan emosi nggak? Makan apa sih? Ya makanya itu dia, kalau misalnya kita main film horor tuh kadang-kadang emang agak lumayan harus ada teknik kesabaran yang kita jaga gitu, dan kita latih gitu. Ya termasuk masalah Waktu visual. kemarin kayak gitu apa yang paling lama? Untung kita syuting di Bandung ya, jadi agak udaranya agak dingin ya, jadi nggak terlalu gampang Gerah. kesian. Benar-benar. Lebih adem Lebih adem gitu. Kalian sendiri percaya nggak sih sama si Dasim ini in real life? Ya kalau misalnya udah sampai difilmin dan ternyata Jin Dasim ini udah ada di kitab ya? Iya, Ada di kitab ya? betul. Jadi ternyata setelah kita research pas dapat film ini kan pasti kita research lah ya, maksudnya Dasim itu apa gitu kan. Setelah kita research, ternyata di mitos Islam itu memang setiap setan atau jin itu punya job desk yang spesifik ternyata. Jadi misalnya si Dasim ini khusus untuk merusak rumah tangga orang, manusia. Ada juga jin lainnya yang misalnya kayak untuk mempengaruhi kita untuk berzina, terus apa namanya, menyebarkan berita bohong gitu-gitu. Jadi ternyata ada beberapa klasifikasi jin dengan tugas masing-masing yang berbeda-beda. Dan ini udah dari zaman Nabi gitu. Jadi ya pasti ada lah ya kalau misalnya. Ya kita sih percaya nggak percaya ya Mbak, kalau masalah kayak gini kita mau nggak percaya juga takutnya beneran ada gitu kan. Ya terus ya jadi. Terus gimana cara keluar dari jenglot? peran menjadi jenglot setelah keluarnya ke bawah lagi nggak maksudnya? Enggak sih, alhamdulillah ya. Itu apa Jangan sampai ya. jangan sampai ke bawah ya, agak capek ternyata gitu rasakan. Oh iya. Oh ya. Oke. Oke. Oke, yuk. Jangan lupa nonton film Dasim. 15 Mei di seluruh bioskop Indonesia. Terima kasih banyak ya. Makasih, ya makasih. Terima kasih. Ya makasih.